Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa bermuajahah, bermuzakarah, thalabul ilmi, sama-sama belajar, mengkaji ilmu-ilmu Islam. Mudah-mudahan ketulusan hati kita, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu dijadikan wasilah untuk sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin membahas tema yang berjudul seputar sholat berjamaah. Banyak hal-hal yang mungkin jamaah sholat masih belum paham, belum mengerti, atau mungkin lupa bagaimana tata cara mengatur shaf atau barisan dalam sholat berjamaah agar ibadah sholat berjamaah kita itu bisa sempurna menurut syariat Islam, ya. Hanya saja pada kali ini Al-Fakir hanya ingin membahas satu bahasan saja yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan jamaah sholat yang bertanya terkait masalah kalau kita sholat, shaf pertamanya udah penuh Pak, terus di belakang shaf kedua ada 3 atau 4 orang, kita ngisi sebelah kanan dulu, tengah dulu, atau kiri dulu? Itulah pertanyaan yang sangat bagus, yang dengan pertanyaan itu insya Allah akan ada jawaban-jawaban yang bisa menenteramkan hati kita. Karena ibadah itu kalau kitanya nggak tenang, nggak yakin, khawatirnya nanti jadi nggak diterima sama Allah, ya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, terkait permasalahan itu, apakah kita harus mengisi shaf kedua itu di sebelah kanan dulu, tengah dulu, atau kiri dulu? Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ya. Jadi Syekh Nawawi dalam Al-Majmu' pernah berkata, Syekh Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, annahu, sesungguhnya yastahabul i'tidala, disunnahkan adanya keseimbangan fi sufufi, di dalam shaf sholat berjamaah, ya. Jadi ada keseimbangan. Kemudian beliau juga melanjutkan perkataannya, fa idza waqafu, maka apabila berdiri jamaah sholat di masjid ataupun di musola, ya, fa idza waqafu, maka apabila berdiri jamaah sholat di masjid atau di musola, la yataqaddamu, maka tidak boleh terlalu maju, ya, tidak boleh terlalu maju, ba'duhum, sebagian mereka, maksudnya sebagian mereka tidak boleh terlalu maju bisodrihi, dengan dadanya begini, misalnya dirinya, dadanya dibusungkan, jadi harus lurus, lempeng, sejajar dengan jamaah yang lainnya yang di sisi kanan kiri kita, di samping kanan kiri kita, itu ya. Ini kaulnya Syekh Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ya. Kemudian setelah itu Syekh Nawawi juga berkata, melanjutkan pembahasan ini. Tadi kan awalnya tidak boleh membusungkan dada, terlalu maju, ya. Fa idza waqafu la yastaqaddamu ba'duhum bisodrihi, dan tidak boleh terlalu maju dengan dadanya. Kemudian wala yata'akhkharu anil bakin, tidak boleh terlalu mundur
dari jamaah-jamaah lainnya. Jadi tidak boleh terlalu mundur juga dengan jamaah-jamaah lainnya, ya. Wa kafinuhu, dan jadikanlah imam di sekeliling kalian min janibaihi, di antara kedua sisi. Maksudnya apa? Imam itu harus ada di tengah-tengah, nggak boleh mojok di sebelah kanan imam, nggak boleh mojok di sebelah kiri, tapi ada di tengah-tengah, ya. Itulah perkataan Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi syarah, jadi Imam Syafi'i mensarah hadis Nabi, mentafsirkannya. Hadis dari Abu Daud yang berbunyi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wastul imama wasaddul khalal. Jadikanlah imam di tengah-tengah kalian dan tutuplah celah-celah di antara sop-sop salat berjamaah. Nah, hadis itu yang menjadi dasar pijakan Syekh Nawawi yang berpendapat bahwa sunnah, ya, bukannya wajib. Hukumnya jika kita mengisi sop kedua, untuk mengisi yang tengah dulu. Jangan yang kiri dulu, jangan yang kanan dulu, yang tengah dulu. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah jamaah sholat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah sholat kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu harus sesuai tuntunan, ya. Jangan sampai sedikit pun menyelisihi apa-apa yang sudah Allah tetapkan, apa-apa yang sudah Rasulullah ajarkan. Jika kita berusaha istiqomah mengikuti ajaran-ajaran Islam, insya Allah sholat kita, puasa kita, nanti Ramadan yang akan datang, insya Allah kalau kita panjang umur, zakat kita, pergi haji, jika Allah kasih kita kemampuan untuk pergi haji, akan diterima oleh Allah. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri sholat tuh. Ibadah tuh semuanya ada tuntunannya. Nggak boleh begini juga apa-apa sih, ribet amat sholat. Masih yang penting sholat daripada kagak. Nah, omongan-omongan seperti itu berbahaya. Kelihatannya enteng, remeh, tapi berbahaya. Yang penting sholat daripada kagak, ya. Percuma kalau yang penting sholat, kalau sholat kita nggak diterima oleh Allah. Tunggang-tungging tiap hari 5 waktu sholat, begitu dikumpulin di yaumil akhir, sholat kita nggak ada pahalanya, zong, nol semuanya. Buat apa? Sia-sia. Kerja bakti. Kalau ada amal-amal yang lain yang kita bisa nolong kita untuk sampai kepada surganya Allah, kalau enggak, nol, malah kebanyakan dosanya, kebanyakan maksiatnya daripada ibadah amal soleh yang kita lakukan di dunia. Akhirnya rugi semuanya, ya. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi hukum seputar shop dalam sholat berjamaah, ketika kita mengisi shop kedua, apabila shop pertama udah penuh, isilah yang tengah dulu, jangan yang kiri dulu, jangan yang kanan dulu, berdasarkan hadis Nabi tadi yang berbunyi wastul imama wasadul khalal, ya. Seperti itu, ya. Itulah sedikit pembahasan sederhana, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, ya. Ya, hadis lain pun banyak kita dengar dari para alim ulama, para kiai yang menyampaikan seperti sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkanlah salat, karena sungguhnya lurus dan rapatnya salat itu adalah kesempurnaan salat kita, kesempurnaan salat berjamaah kita, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, baik, sekarang kita bahas, kita tarik makna filosofi dari mengapa kemudian syariat mensunahkan kita
nempatkan posisi imam sholat itu di tengah-tengah. Ternyata seorang pemimpin itu harus berada di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh berpihak kepada kelompok manapun. Itulah makna filosofisnya. Bisa menyatukan beragam heterogenitas masyarakat, pluralitas masyarakat, kemajumukan masyarakat, dimanage, ditasaruf, diolah sesuai dengan insting dan naluri kepemimpinannya. Nah, itulah makna filosofis dari mengapa kemudian ajaran Islam, syariat Islam mensunnahkan mengisi shop yang tengah dulu pada shop kedua sholat berjamaah, dan juga menetapkan agar imam berada di tengah-tengah makmum ya. Tapi dalam konteks memegang kebenaran ya. Jadi imam itu baik imam sholat, imam dalam keluarga, imam dalam masyarakat, imam dalam negara, semua kalau dalam Islam harus berpegang pada kebenaran. Ingat, harus yakin kebenaran itu hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya. Yang di luar itu semuanya nggak benar. Di luar sumber Al-Quran dan Hadis semuanya salah dan batil dan menyesatkan. Itu harus yakin kita sebagai seorang Muslim. Terus sebelum ditutup pesan saya, nah kalau udah sholat tuh jemaah di masjid udah hilangin rasa dendam di hati, gedek sama orang. Ini lagi sholat masih aja milih-milih tempat. Gua nggak mau deket si Anu, males banget nggak ngatain orang, ogah banget gue belah sini aja. Yang satu lagi juga yang si B datang melihat si A udah ada di sampingnya, kemudian pindah sholatnya di ujung sono, kagak mau nyampur. Nah, kalau begitu apa? Kalau begitu kita belum bisa meraih makna sholat berjamaah. Justru sholat berjamaah itu meleburkan hati kita yang keras, yang dengki, yang kesal sama orang, yang gedek sama orang, yang dendam sama orang, di situ lebur jadi satu. Nah, kalau habis selesai sholat kan salam-salaman, memaafkan, musafahah. Itu maknanya apa? Maknanya saling ridho agar kita tidak ada kotoran-kotoran hati lagi. Semua dendam, semua kesel, semua hal-hal yang bersikap buruk, tingkah laku kita yang tidak legowo, tidak lapang dada dengan orang bisa hilang. Nah, kalau udah begitu insya Allah sholat kita pun jadi khusyuk. Sia-sia jadinya ketika kita sholat masih ada dendam di hati. Sholat milih-milih tempat, ngelihat orangnya dulu, gue ogah sama dia, memalas. Kenapa dia? Yang ngutang gak pernah dibayar sama gue. Astagfirullahaladzim. Udah lagi sholat di musola, di masjid masih ngomongin yang kayak begitu, buat apa? Gak ada artinya. Oke? Jadi ada dua hal yang saya sampaikan pada konten kali ini. Yang pertama seputar shop sholat berjamaah. Shop kedua dalam sholat berjamaah, isi yang tengah dulu. Yang kedua makna filosofis dari sholat berjamaah, pemimpin itu harus bisa berada di tengah-tengah. Maksudnya apa? Supaya bisa menyatukan umat berdasarkan sumber kebenaran yang mutlak, yaitu dari Al-Quran dan Hadis. Mengatur masyarakatnya dengan Islam dan kemudian adil dengan setiap golongan. Itulah sedikit pembahasan kita. Oke, bagi antum semua yang punya permasalahan yang belum bisa terjawab, yang terkait dengan permasalahan di luar tema ini, silakan nanti tulis di kolom komentar Al-Fakir. Mudah-mudahan kalau ada waktu Al-Fakir insya Allah akan menjawab. Barangkali itu saja sedikit kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Ya, sekali lagi kita sempurnakan sholat berjamaah kita dan memaknai sholat berjamaah agar bisa berinteraksi, bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, dan juga bisa membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum. Kalau udah sholat berjamaah
terus bikin orang seneng, bikin orang ketawa, nggak bikin orang kesel, nggak bikin orang marah, nggak bikin orang nangis. Itu orang-orang yang top markotop, orang yang luar biasa. Insya Allah Allah akan meridhoi hamba-hambanya yang lurus dan ikhlas. Mungkin itu saja sedikit kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.